Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utari, NPM 20210001. Kelas PSP 2001. Mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Dosen Iksan Parinduri, MSI. Saya akan menjawab tentang jelaskan pengertian arsitektur komputer dan pembagian dari arsitektur komputer. Pengertian arsitektur komputer adalah sebuah konsep perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer. Dengan pengertian lain, arsitektur komputer yaitu suatu ilmu dan seni tentang tata cara interkoneksi di antara berbagai jenis komponen perangkat keras atau hardware supaya dapat melahirkan suatu komputer melengkapi keperluan fungsional, kinerja, dan juga target keuangan. Baik, saya akan menjelaskan tentang pembagian arsitektur komputer. Pertama, unit kendali atau kontrol unit. Unit ini bertugas mengatur dan mengendalikan semua peralatan yang ada pada sistem komputer. Unit kendali dapat mengatur kapan alat input menerima data dan kapan data diolah serta kapan ditampilkan pada alat output. Kedua, unit aritmatika dan logika atau ALU. Tugas utama dari ALU adalah melakukan semua perhitungan aritmatika atau matematika yang terjadi sesuai dengan instruksi program. ALU melakukan operasi aritmatika dengan dasar penjumlahan sehingga sirkuit elektronik yang digunakan dapat disebut adder. Ketiga, memori. Memori yaitu merupakan istilah generik yang merujuk pada media penyimpanan data sementara pada komputer. Keempat, output. Perangkat output adalah perangkat komputer yang digunakan untuk menampilkan atau menyampaikan informasi kepada penggunanya. Informasi yang ditampilkan oleh komputer merupakan hasil dari pemrosesan yang telah dilakukan oleh komputer. Kedua, jelaskan struktur komputer IAS. Struktur komputer IAS terdiri menjadi 4, yaitu memori utama untuk menyimpan data dan instruksi. Kedua, arithmetic logic unit atau ALU untuk mengolah data biner. Ketiga, control unit untuk melakukan interpretasi instruksi-instruksi di dalam memori sehingga adanya eksekusi instruksi tersebut. Keempat, ada 1/0 atau untuk berinteraksi dengan lingkungan luar. Ini seperti gambar yang saya tunjukkan ini. Ketiga, jelaskan struktur bus PDP-8. Pada tahun yang sama saat IBM mengeluarkan sistem 360 DEC meluncurkan DEC PDP-8. Komputer ini memiliki keunggulan bentuknya yang kecil sehingga sangat fleksibel digunakan. PDP-8 juga memiliki varian yang modelnya sama dengan IBM sistem 360 untuk menyesuaikan kebutuhan pelanggannya. Dengan hadirnya PDP-8 ini membawa DEC sebagai perusahaan menyuplai komputer mini terbesar, membawa DEC sebagai pabrik komputer terbesar kedua setelah IBM. Arsitektur PDP-8 sangat berbeda dengan IBM, terutama bagian sistem bus. Pada komputer ini menggunakan omnibus system. Sistem ini terdiri atas 96 buah lintasan sinyal yang terpisah, yang digunakan untuk membawa sinyal-sinyal kontrol, alat maupun data. Karena semua komponen menggunakan jalur bus ini, maka menggunakannya dikontrol oleh CPU. Arsitektur bus seperti
PDP-8 ini nantinya digunakan oleh komputer modern selanjutnya, seperti gambar ini. Keempat, saya akan menjelaskan spesifikasi memori dan tentang pin sinyal kemasannya memori. Semua jenis memori yang dibahas pada bagian ini adalah berjenis random access, yaitu data secara langsung diakses melalui logic pengamatan words in. Hal yang membedakan karakteristik RAM atau random access memory adalah dimungkinkannya pembacaan dan penulisan data ke memori secara cepat dan mudah. Aspek lain adalah RAM bersifat volatile sehingga RAM hanya menyimpan data sementara. Teknologi yang kembali saat ini adalah statik dan dinamik. RAM dinamik disusun oleh sel-sel yang menyimpan data sebagai muatan listrik pada kapasitor. Karena kapasitor memiliki kecenderungan alami untuk mengosongkan muatan. Maka RAM dinamik memerlukan pengisian muatan listrik secara periodik untuk memelihara penyimpanan data. Pada RAM statik, nilai biner disimpan dengan menggunakan konfigurasi gate logika flip-flop tradisional. RAM statik akan menyimpan data selama ada daya listriknya. RAM statik mampu dinamik adalah volatile, tetapi RAM dinamik lebih sederhana dan rapat sehingga lebih murah. RAM dinamik lebih cocok untuk kapasitas memori besar, namun RAM statik umumnya lebih cepat. Read-only memory atau ROM sangat berbeda dengan RAM. Seperti namanya, ROM berisi pola data permanen yang tidak dapat diubah. Data yang tidak bisa diubah menimbulkan keuntungan dan juga kerugian. Keuntungannya untuk data yang permanen dan sering digunakan pada sistem operasi maupun sistem perangkat keras akan aman diletakkan pada ROM. Kerugiannya apabila kesalahan data atau adanya perubahan data sehingga perlu penyisipan. Kerugian tersebut bisa diantisipasi dengan jenis programmable. ROM disingkat PROM. ROM dan PROM bersifat non-volatile. Proses penulisan PROM secara elektris dengan peralatan khusus. Variasi ROM lainnya adalah read-mostly memory yang sangat berguna untuk aplikasi operasi pembacaan jauh lebih sering daripada operasi penulisan. Terdapat 3 macam jenis, yaitu EPROM, EEPROM, dan flash memory. EEPROM yaitu Electrical Erasably Programmable Read-Only Memory merupakan memori yang dapat ditulis kapan saja tanpa menghapus isi sebelumnya. EEPROM menggabungkan kelebihan non-volatile, dapat fleksibilitas, dapat diupdate. Bentuk memori semikonduktor tersebut adalah flash memory. Memori ini dikenalkan tahun 1980-an dengan keunggulan pada kecepatan penulisan programnya. Flash memory menggunakan teknologi penghapusan dan penulisan elektrik. Seperti halnya EPROM, flash memory hanya membutuhkan sebuah transistor per bit
sehingga dapat diperoleh kepadatan tinggi. Pin sinyal kemasan memori merupakan keping 8 Mbit yang diorganisasi sebagai 1M kali 8. Dalam khusus ini, organisasi dianggap sebagai kemasan atau word per keping. Kemasan terdiri dari 32 pin yang merupakan salah satu ukuran kemasan keping standar. Pin-pin tersebut mendukung seluruhnya signal berikut ini. 1. Alat word yang sedang diakses. Untuk 1M word diperlukan sejumlah 20 buah atau 220 sama dengan 1M. Kedua, data yang akan dibaca terdiri dari 8 seluruhan atau D0 kurang D7. Ketiga, satu daya keping adalah FCC. Keempat, pin group DIN FSS. Kelima, pin chip enable atau CE. Karena mungkin terdapat lebih dari satu keping memori yang terhubung pada bus yang sama, maka pin CE digunakan untuk mengindikasikan valid atau tidaknya pin ini. Pin CE diaktifkan oleh logic yang terhubung dengan bit berorder tinggi bus alamat di atas A19. Keenam, tegangan program atau VPP. Kelima, jelaskan tentang organisasi cache memori. Cache memori difungsikan mempercepat kerja memori sehingga mendeteksi kecepatan prosesor dalam organisasi komputer. Memori utama lebih besar kapasitasnya namun lambat operasinya, sedangkan cache memori berukuran kecil namun lebih cepat. Cache memori berisi salinan memori utama. Pada saat CPU membuat sebuah word memory, maka dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah word tersebut berada dalam cache memori. Bila ada dalam cache memori, maka dilakukan pengiriman ke CPU. Bila tidak dijumpai, maka dicari dalam memori utama selanjutnya. Blok yang berisi sejumlah word tersebut dikirim ke cache memori dan word yang diminta CPU dikirimkan ke CPU dari cache memori. Karena fenomena lokalitas referensi, ketika blok data diberikan ke dalam cache memori, terdapat kemungkinan bahwa word-word berikutnya yang berada dalam satu blok akan diakses oleh CPU. Konsep ini yang menjadikan kinerja memori lebih baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa kerja cache adalah antisipasi terhadap permintaan data memori yang akan digunakan CPU apabila data diambil langsung dari memori utama. Bahkan memori eksternal akan memakan waktu lama yang menyebabkan status tunggu pada prosesor. Baik, terima kasih dari hasil penjelasan saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.